Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kelas pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas di sini yaitu hubungan Pancasila dengan agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Ayu Lestari dari kelompok 12 yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Ria Datus Soleha. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Datus Soleha dengan NIM 214101070003 dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang hubungan agama dan Pancasila. Yang pertama, studi sejarah dan perkembangan agama di Indonesia. Agama dan negara tidak bisa dibenturkan dalam konteks apapun. Agama dan negara memiliki hubungan yang mutualisme atau saling menguntungkan. Berdasarkan sejarah, pendorong utama keanekaragaman agama yang ada di Indonesia yaitu kaum pendatang dan kultur di dalam negeri seperti dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda. Masuknya agama Islam di Indonesia yaitu dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Masuknya agama Kristen Protestan di Indonesia yaitu pada masa kolonial Belanda atau VOC. Terdapat 3 provinsi di Indonesia mayoritas penduduknya Protestan yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat atau Batak. Masuknya Kristen Katolik di Indonesia dibawa oleh orang Portugis berawal dari timur Indonesia yaitu dari Goa dan Malaka yang menjadi pusat kegiatan misi Katolik di wilayah timur Indonesia. Masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, ada teori Waisa yaitu teori perkawinan antara pedagang Hindustan dengan penduduk asli Nusantara. Yang kedua, teori kesatria yaitu prajurit yang kalah perang dari Hindustan menemukan tempat sebuah pelipur lara di Nusantara. Yang ketiga, teori Bumiputra yaitu pribumi Nusantara lebih memilih sendiri. Kepercayaan yang muncul itu setelah melakukan perjalanannya ke Hindustan. Masuknya Buddha ke Indonesia yaitu penyebaran agama Buddha masuk ke Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu. Kemudian penyebarannya di Nusantara, penyebarannya itu dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India, sehingga bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga di Sulawesi Selatan. Masuknya agama Konghucu. Pembentukan agama Konghucu di Indonesia dimulai dari gerakan pada akhir abad ke-19, yaitu Persatuan Masyarakat Konghucu. Pada saat itu, masyarakat Tionghoa ini merumuskan ajaran, praktik, dan tradisi dari agama Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Agama Konghucu ini mulai diakui sebagai agama di Indonesia dalam keputusan Presiden nomor 1 tahun 1965, sehingga Indonesia memiliki 6 agama yang resmi. Meskipun pemeluk dari agama ini sedikit, namun ajaran-ajarannya menunjukkan jati diri Tionghoa yang berbudaya khas dan memperkaya kebudayaan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
maghfiratul hasanah. Baik, terima kasih kepada Saudari Riyadatul Solehah. Di sini saya akan melanjutkan pembagian yang kedua, yaitu hubungan Pancasila dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama tertentu, dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai jiwa bagi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan agama dan Pancasila adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa negara dengan Pancasilanya, menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan aman, tentram, dan damai. Pancasila dengan hukum-hukum positifnya pada dasarnya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam melalui membangun masyarakat madani lewat jalur kultural. Diharapkan pada suatu saat hukum positif yang bernafaskan Islam dapat diterima oleh masyarakat Islam dan masyarakat di luar Islam. Hubungan antara agama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak terjadi konflik-konflik antar masyarakat yang sering mengatasnamakan agama. Semua itu harus diperhatikan, terutama hubungan antara agama. Hubungan antar agama dapat diartikan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan yang harmonis. Menghormati semua agama yang ada serta terjalinnya hubungan sosial yang baik antar umat beragama dalam segala bidang, sehingga tercipta kerukunan dalam umat beragama. Baik, terima kasih. Pembagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rina Ayu Lestari. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Maufiroh, yaitu tentang dinamika agama di Indonesia. Indonesia mempunyai beberapa agama yang banyak dianut. Pada tahun 2010, warga yang menganut agama Islam sekitar 85,1% Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha, dengan total penduduk Indonesia sekitar 2.040.2.701 penduduk. Banyak bangunan-bangunan untuk ibadah yang didirikan untuk mempermudah menjalankan ibadah, namun hal itu tidak diimbangi dengan kualitas individu yang menganutnya. Saat ini keberagaman di Indonesia, penguatan rasionalitas, wacana toleransi dan perdamaian agama yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 9, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.